Guys, kalian tahu nggak, pemerintah baru-baru ini mengumumkan mereka akan memberikan insentif bagi 100.000 mobil listrik per 2026 ini. Begitu berita ini keluar, langsung banyak komentar di berbagai media sosial. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Dan gak sedikit juga yang bilang bahwa kebijakan ini hanya menguntungkan untuk kelas menengah ke atas. Karena yang membeli mobil listrik rata-rata adalah kelas menengah ke atas. Pertanyaannya, apakah benar kebijakan ini hanya untuk menguntungkan orang kaya? Atau ada fakta lain di balik itu yang belum kita tahu? Oke, mari kita lihat video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas secara tuntas pro dan kontra dari kebijakan subsidi mobil listrik ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe di bawah ya, agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan video menarik dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Baru-baru ini, Menteri kesayangan kita Pak Purbaya baru saja merilis sebuah kebijakan baru. Pemerintah menyiapkan insentif berupa potongan sebesar 5 juta rupiah per unit mobil untuk 100.000 mobil listrik, dan rencananya kebijakan ini akan dimulai Juni 2026 ini. Nah, disinilah banyak perdebatannya. Banyak masyarakat yang kurang setuju dari kebijakan ini. Logika sederhananya begini, harga mobil listrik saat ini mayoritas masih belum dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi, subsidi ini dianggap kurang tepat sasaran. Nah, tapi di sisi lain, pemerintah punya perhitungan makroekonominya sendiri, yang mungkin dari kita semua banyak yang nggak sadar. Dan kita juga harus melihat kebijakan ini dari sisi lain, dari sudut pandang pengeluaran negara, dari sisi energi. Sebelum itu, mari kita bahas soal BBM atau bahan bakar minyak. Selama ini, negara mengeluarkan uang yang sangat besar sekali untuk subsidi BBM agar harganya bisa terjangkau di masyarakat. Sebagai gambaran, pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun rupiah hanya untuk subsidi BBM. Dan masalahnya tidak sampai di situ. Kita ini masih banyak mengimpor BBM dari luar negeri. Dan tebak, saat kita mengimpor BBM tersebut, kita membeli BBM pakai apa? Yaps, kita membeli BBM pakai uang US dollar. Ketika kita terus-menerus impor BBM, maka otomatis cadangan devisa kita itu bisa terus tergerus. Apalagi saat bulan Mei 2026 ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh angka 17.800 rupiah per US dollar. Maka otomatis secara rupiah, impor BBM kita juga ikut naik. Belum lagi karena faktor global seperti perang Amerika dan Iran yang membuat harga minyak dunia naik gila-gilaan, yang saat ini harga minyak dunia di sekitaran angka 100 dolar per barel. Karena semakin kita banyak impor BBM, maka otomatis permintaan dolar akan terus meningkat yang akan membuat rupiah kita akan makin melemah. Dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok akan terus naik. Loh bang, kok BBM naik, harga barang baku juga naik? Jawabannya sangat sederhana, yaitu karena membengkaknya biaya operasional dan biaya logistik. Hampir semua bahan baku dari dunia ini, seperti barang hasil pertanian, peternakan, hasil industri, membutuhkan kendaraan angkut seperti truk atau kapal laut untuk didistribusikan dari sumbernya menuju ke pabrik ataupun ke pasar. Ketika harga bensin atau solar naik, ongkos transportasi otomatis akan melonjak tajam. Ditambah lagi biaya operasional seperti mesin-mesin pabrik, banyak yang masih bergantung kepada bahan bakar minyak. Agar rantai pasok tidak putus dan produsen tidak mengalami kerugian, satu-satunya cara adalah membebankan ongkos tersebut kepada konsumen atau pembeli. Yang dimana konsumen akan terpaksa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Inilah alasan kenapa pemerintah sekarang lagi ngebut-ngebutnya untuk beralih ke kendaraan listrik, supaya kita nggak jor-joran lagi untuk impor BBM dan subsidi BBM. Selain itu, karena kendaraan listrik, baterainya juga terbuat dari nikel. Dan Indonesia adalah produsen nikel yang terbesar di dunia. Dan saat kita mencas mobil listrik, arus listriknya itu berasal dari batu bara. Dan kita punya tambang batu bara sendiri, sehingga kita tidak perlu impor yang namanya batu bara. Tapi masalahnya, bagaimana kekayaan alam kita, termasuk nikel, itu bisa mengalir ke masyarakat. Tidak hanya menguntungkan untuk pihak-pihak tertentu saja. Jawabannya adalah pada rantai pasoknya. Pemerintah mensyaratkan bahwa pabrik mobil yang mendapatkan insentif ini harus membangun pabrik mobilnya di Indonesia. Subsidi akan lebih difokuskan kepada mobil listrik yang baterainya berbahan nikel, bukan LFP atau lithium peroxide.
karena Indonesia adalah produsen nikel yang terbesar di dunia. Dengan memaksakan pabrikan untuk menggunakan bahan nikel dari sini dan membuat pabrik mobilnya di sini, kita sedang menjalankan program yang disebut hilirisasi. Pabrik-pabrik pengolahan nikel dan perakitan mobil akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar sekali bagi masyarakat Indonesia. Di sini titik baliknya kekayaan nikel kita bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Yang mana nikel kita bukan sekedar hanya diimpor mentah-mentah saja. Dan seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan insentif bagi mobilnya, tapi juga fasilitas pendukungnya, seperti SPKLU atau charging station, yang harus makin diperbanyak pembangunannya. Karena percuma beli mobil listrik kalau ngecasnya aja susah. Kalau beli jujur, sampai detik ini, saya juga belum pakai mobil listrik. Alasannya sederhana, karena fasilitas charging stationnya di berbagai wilayah yang sering saya datangi itu belum memadai. Jadi saya juga belum berani untuk memakai mobil listrik. Secara kasar mata, mungkin yang menikmati mobil listrik saat ini adalah lapisan dari menengah ke atas. Tapi secara makroekonomi, jika kebijakan ini sukses mengurangi impor BBM kita yang memakai dolar, dan menyelamatkan rupiah dari pelemahan, dan membuka ribuan lapangan pekerjaan dari pabrik nikel dan perakitan mobil di dalam negeri, maka dampaknya secara tidak langsung akan menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Subsidi negara untuk impor BBM jauh lebih sehat dan ekonomi Indonesia bisa lebih bertumbuh. Gimana menurut kalian dengan kebijakan ini? Apakah langkah pemerintah untuk memberikan insentif bagi mobil listrik udah tepat? Coba tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya.